di ibadah umum kedua ini, Tuhan taruh di hati saya, bagaimana jemaat umum 2 ini kita perlu sama-sama untuk melatih iman kita. Katakan sama kanan kiri, melatih iman. Ya, saya mau minta satu sukarelawan di tempat ini. Ya, saya mau minta Ko Acang mungkin bisa maju ke depan. Ko Acang. Ko Andi bisa maju ke depan. Ya, di sini ada alat kok. Sampingnya Civeli. Ya, Ko Onceng, sorry. Ko Onceng silakan. Salah nama ya, jadi tidak mengerti ya. Maju kok, silakan. Saya minta sukarelanya kok. Ko Onceng ya. Di atas kok. Oke, di sini ada dumbbell, silakan diangkat kok. Oke, bisa diangkat kok? Oke, ringan ya. Kalau kita mau melatih otot kita, apa yang harus kita lakukan kok? Ya, melatih otot dengan dumbbell. Coba sekali lagi kok, latih ototnya. Oke, yang kuat. Oke, terus ya kok sampai ibadah selesai. Oke, terima kasih kok, taruh kembali. Kasih tepuk tangan buat Konceng. Thank you kok. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mendapati otot yang kuat, dibutuhkan latihan dengan menggunakan dumbbell ini ya, supaya kita memiliki otot yang kuat. Nah, begitu juga pagi hari ini, siapa di sini yang membawa Alkitab? Coba angkat Alkitab fisiknya. Oke ya, ada Alkitab fisik, ada juga yang menggunakan tab atau handphone. Tapi kita mau membiasakan setiap minggunya kita juga, kalau ada Alkitab fisik kita bisa dibawa minggu depan ya. Nah, kalau kita angkat Alkitab ini ya, kita sama-sama katakan ya, kalau kita ingin kuat secara rohani, maka kita harus latihan iman. Katakan latihan iman. Latihan iman itu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Katakan, saya mau melatih iman lewat firman Tuhan. Ya, jadi Alkitabnya kalau ada di rumah yang di fisik, kembali lagi kita sayangi Alkitab kita cintai karena firman Tuhan akan melatih iman kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu, iman itu tidak otomatis kuat. Ya, iman itu tidak otomatis kuat, kita perlu melatih terus seperti otot tadi. Jadi kalau kita mau punya otot yang kuat ya kita perlu latihan. Kalau kita mau punya tubuh yang sehat berarti kita perlu olahraga. Dan begitu juga ketika kita mau punya kerohanian yang kuat, iman yang kuat, tidak lain dan tidak bukan, kita perlu melatih lewat firman Tuhan. Amin. Nah, tujuan hari ini saya rindu supaya jemaat GMS Magelang itu belajar melatih iman di dalam Tuhan. Katakan melatih iman di dalam Tuhan. Bukan di tempat yang lain. Jangan coba-coba. Ya, iman kita jangan kita pakai untuk kita pergi pesugihan. Iman kita jangan pakai untuk hal-hal yang tidak benar. Ya, judi misalnya, kita pakai iman kita, padahal itu salah. Ya, kemudian kita belajar jemaat menggunakan iman untuk kemuliaan Tuhan. Katakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita menggunakan iman kita, itu kita tahu bahwa itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kita gagah-gagahan, wih saya beriman gitu ya. Usaha saya ini berhasil. Bukan untuk kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Tuhan dimuliakan atas usaha kita. Tuhan dimuliakan atas pekerjaan kita. Yang ketiga, jemaat menjadi pahlawan iman. Katakan sama kanan kiri, Tuhan mau kamu jadi pahlawan iman. Amin. Mari kita buka 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Yang sudah ketemu, katakan senang sekali. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Katakan amin. Bapak Ibu, dalam ayat ini Paulus menggunakan metafora pertandingan atau perlombaan untuk menggambarkan perjuangan hidup dan pelayanannya sebagai orang Kristen. Ya, jadi Paulus menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan perjuangan. Dengan cara apa? Dengan setia dan menjaga iman sampai
akhir. Siapa di sini yang mau menyelesaikan pertandingan sampai akhir? Ya, tentunya dengan iman. Angkat tangannya dong. Ya, turun tangannya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua ada di dalam pertandingan. Katakan sama kanan kiri, kita ada di dalam pertandingan. Pertandingan hidup yang ujungnya setelah kita tidak ada di dunia ini, tentunya saya percaya jemaat GMS Magelang kita semua akan bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Ujungnya adalah ke sana Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita kan semua masih napak. Coba lihat kaki kanan kirinya masih napak. Semuanya masih menapak. Itu berarti kita masih hidup di dalam dunia, masih ada kedagingan, ya, masih ada kemanusiaannya gitu ya, masih ada kekhawatirannya dan lain-lain. Sehingga kita perlu melatih iman kita. Nah, mengapa kita perlu melatih iman? Di sini saya siapkan, mengapa kita perlu melatih iman? Yang pertama, karena iman bisa lemah jika tidak dilatih. Mengapa kita perlu melatih iman? Karena iman bisa lemah jika tidak dilatih. Sama seperti otot, kalau tidak dilatih jadi lemah. Akhirnya nggak bisa jalan. Akhirnya kita tuh nggak bisa kuat untuk berdiri. Gitu ya. Kalau kita nggak pernah jalan kaki, olahraga, kita nggak akan kuat untuk berdiri lama-lama. Matius 14 ayat 31, coba kita buka. Matius 14 ayat 31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita pasti pernah bimbang. Ya. Kita mungkin kurang percaya atau datang ke tempat ini pun ketika kita datang beribadah, ketika kita nyanyi pujian tadi, aduh lagunya kok ini ya, saya masih punya banyak masalah. Kita punya iman yang lemah. Bisa saja waktu kita datang kita punya iman yang lemah. Kita banyak mengalami masalah sehingga membuat kita lemah. Jadi kita perlu melatih iman, itu yang pertama. Melatih iman berarti kita membiasakan diri untuk percaya kepada Tuhan di dalam setiap situasi, bukan hanya saat keadaan baik. Amin. Jadi iman itu bisa lemah. Katakan sama kanan kiri, iman bisa lemah. Ayo dilatih. Ya, yang kedua, mengapa kita perlu melatih iman? Karena hidup penuh ujian yang menguji iman. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh dengan ujian. Seperti tadi pagi Pak Sano sampaikan, hidup ini penuh ujian, ya, peperangan. Jadi kita harus bisa menghadapi dan menjaga hati kita. Karena hidup penuh ujian, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ujian hidup itu apa saja? Ya, coba sebutkan. Ujian hidup bisa lewat ekonomi. Ya, ujian hidup bisa dari keluarga kita. Ujian hidup bisa datang ketika kita mengalami sakit penyakit. Tadinya sehat-sehat, lah kok saya tiba-tiba ada penyakit. Yang itu benar-benar membuat hidup kita itu jadi roller coaster gitu ya, berubah dalam satu waktu. Karena tiba-tiba ujian itu datang tidak, permisi saya mau masuk, saya mau ganggu gitu, enggak. Ujian itu bisa datang tiba-tiba. Sehingga kalau kita tidak melatih iman, kita akan dikalahkan dengan kondisi yang ada. Kita bisa kalah dengan keadaan. Ujian tidak datang untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kekuatan iman. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu melatih iman? Karena iman yang dewasa membuat kita berbuah. Katakan berbuah. Jadi Bapak Ibu, kalau iman kita sudah dilatih, maka percayalah hidup kita itu akan menghasilkan buah. Katakan amin. Akan menghasilkan perubahan. Jadi ketika mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi kalau kita bisa melatih iman kita dengan baik, akan ada perubahan di dalam hidup kita. Kita akan tambah dewasa, betul? Siapa di sini yang pernah melewati ujian,
Dan akhirnya hidupnya itu dibuat Tuhan, oh ternyata saya didewasakan oleh Tuhan. Siapa boleh angkat tangannya? Oke, kita semua ya. Nah, karena iman kita, ya, kita ada di kota Magelang, betul? Karena iman kita ada di pekerjaan kita. Karena iman kita sembuh, dan karena iman kita juga memperoleh janji Tuhan. Oke, nah lanjut lagi, karena iman yang dewasa membuat kita berbuah, katakan berbuah. Next slide. Mengapa kita perlu melatih iman? Karena tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita nggak bisa menyenangkan Tuhan, karena yang Tuhan cari itu iman. Masih ada nggak Tuhan dapati iman di dalam hidup kita? Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, gimana Tuhan mau memberkati kita? Wong kita nggak percaya, betul? Ya, Bapak Ibu Saudara, karena tanpa iman kita itu nggak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu suka sama orang yang percaya kepadanya, amin? Dan Tuhan pasti memperhatikan orang-orang yang percaya. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan. Masa sih Tuhan kita itu seperti mungkin memberi janji palsu? Tidak. Tuhan itu kalau sudah berjanji pasti akan digenapi. Katakan amin. Iman yang kuat membuat kita tetap setia meskipun keadaan tidak sesuai dengan harapan. Yang kelima, mengapa kita perlu melatih iman? Karena iman membuat kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Katakan melihat kuasa Tuhan. Matius 8 ayat 13 berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Ini ceritanya tentang perwira Romawi yang percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan hambanya. Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dia datang, dia tahu ada kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan. Ya, sehingga ketika dia datang kepada Tuhan, dia itu menerima mujizat dan hambanya akhirnya sembuh. Yang keenam, kenapa kita perlu melatih iman? Karena iman menuntun kita tetap teguh sampai akhir. Katakan tetap teguh sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 tadi berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada 6 kenapa alasan kita melatih iman, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat apa sih musuh-musuh dari iman. Apa musuh dari iman? Yang pertama adalah ketidakpercayaan. Markus 6 ayat 5 sampai 6. Waktu Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana karena ketidakpercayaan mereka, dan ia heran atas ketidakpercayaannya itu. Ketika hati kita tidak percaya, kuasa Tuhan tidak bisa bekerja sepenuhnya. Jadi kalau kita nggak percaya, kita nggak akan melihat kuasa Tuhan. Ini adalah musuh dari iman, tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gereja aja kita masih percaya, nggak bisa loh orang datang ke gereja tapi nggak percaya Tuhan. Karena dia lebih takut, dia lebih khawatir dengan masalahnya. Yang kedua, musuh dari iman adalah ketakutan. Matius 14 ayat 30 sampai 31, ketika Petrus melihat angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Takut di sini membuat kita melihat besarnya badai, bukan besarnya Tuhan. Setiap kali kita fokus sama masalah, iman kita itu pelan-pelan tuh tenggelam. Kalau kita takut, maka kita akan tambah ciut. Iman kita akan tambah kecil. Kita takut akan masa depan, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Amin.
Yang ketiga, musuh dari iman adalah keraguan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7, orang yang bimbang sama seperti gelombang laut. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita ragu-ragu, iman kita itu tidak stabil. Kalau kita ada di laut ya, ombak itu membuat kita terombang-ambing, betul ya? Kesana kemari gak ada tujuannya. Begitu juga kalau kita ragu sama Tuhan, kita tidak percaya sama Tuhan, maka kita itu hidup seperti terombang-ambing. Kita gak ada tujuannya, kita gak bisa fokus Bapak Ibu Saudara. Misalnya kadang, oh hari ini saya datang ke ibadah, oke saya percaya. Tapi selesai dari tempat ini, ketika kita keluar dari gereja, kita kemudian ragu-ragu lagi. Duh, gimana ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus punya iman yang konsisten. Katakan iman yang konsisten. Percaya bukan hanya di gereja, tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita bisa menghadapi ujian-ujian hidup. Yang keempat, apa musuh dari iman adalah kesombongan. Katakan kesombongan. Amsal 16 ayat 18, kehancuran mendahului keangkuhan dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kesombongan membuat kita tidak bisa bergantung sama Tuhan. Ya, orang sombong berkata, aku bisa sendirian. Tapi kalau kita punya iman yang sejati, kita tahu bahwa tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal pekerjaan misalnya, walaupun mungkin di luar sana sepi, kita harus punya iman. Libatkan Tuhan di dalamnya. Kita jangan sombong, saya bisa tanpa Tuhan kok. Saya pikirkan sebanyak mungkin strategi. Tapi kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan, kita akan babak belur. Amin. Bapak Ibu jangan sombong, katakan jangan sombong. Ya, karena ketika kita sombong itu adalah musuh iman. Semua kepercayaan itu datangnya dari Tuhan. Katakan semua kepercayaan datangnya dari Tuhan. Jadi jangan sombong. Hari ini kalau Tuhan percayakan tempat usaha dalam hidup kita, itu pemberian Tuhan. Jangan kita sombong. Harusnya ketika kita semakin dipercayai banyak hal, semakin kita tuh menjadi kepala dan bukan ekor, maka harusnya kita itu terus beriman sama Tuhan. Amin. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, harusnya Tuhan dapati masih ada iman. Oh, dia tuh gak bisa apa-apa tanpa aku. Walaupun dia seorang bos, dia seorang pejabat, tapi dia cinta Tuhan loh. Walaupun dia seorang yang kaya raya seperti apapun, tapi dia takut akan Tuhan. Bahkan bukan cuma takut akan Tuhan, tindakannya melayani Tuhan. Amin. Gak sombong. Kalau orang sombong gak mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa saya bisa hidup sendirian. Tapi kalau ada iman di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita itu gak akan pernah melupakan Tuhan. Katakan sama kanan kiri, jangan lupakan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, entah itu kepercayaan, usaha, pekerjaan, anak, ya keluarga yang bahagia, jangan sombong. Karena semua pemberian daripada Tuhan, kita kembalikan lagi sama Tuhan. Kita percaya bahwa semua keluarga kita beriman kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang selanjutnya, musuh dari iman adalah ketidaktaatan. Ibrani 3 ayat 18 sampai 19 berkata, dan kepada siapakah ia bersumpah bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya, bukankah kepada mereka yang tidak taat, maka nyata bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Jadi ketidaktaatan adalah bentuk nyata dari tidak percaya. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan baik, kita akan taat meskipun perintahnya tidak selalu mudah. Amin. Orang yang tidak taat tidak akan bisa masuk ke dalam perjanjian dan penggenapan janji Tuhan. Orang yang tidak taat
Dia tidak akan bisa melihat janji Tuhan yang ada di depan. Karena ketidaktaatan adalah bentuk nyata dari tidak percaya. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Kita nggak percaya kalau Tuhan tuh bisa melakukan mujizatnya. Kita nggak percaya kalau Tuhan tuh sanggup memelihara hidup kita. Iman yang sejati melahirkan tindakan taat. Tetapi iman yang palsu berhenti hanya di kata-kata. Ya, itu adalah musuh dari iman, ketidaktaatan. Yang keenam, musuh dari iman adalah adanya pandangan duniawi. Adanya pandangan duniawi. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Orang yang terlalu mengandalkan logika dan bukti seringkali sulit percaya pada hal rohani. Iman tidak menolak akal sehat, tetapi melampaui akal sehat kita. Karena percaya bahwa Tuhan bisa melakukan yang mustahil. Katakan amin. Hidup dengan iman dan percaya, Tuhan bisa melakukan melebihi apa yang tidak pernah kita lihat. Hari ini mungkin kita nggak bisa lihat, ya. Di luar sana dunia mengatakan tidak bisa, tidak bisa. Itu pandangan dunia. Tapi kita mau sama-sama berkata bahwa kita mau percaya dulu sebelum kita melihat. Sebelum itu terjadi, kita terima dulu. Amin. Musuh yang selanjutnya adalah kemalasan rohani. Katakan kemalasan rohani. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita jarang membaca firman, kita jarang berdoa, kita jarang bersekutu, iman kita akan lemah. Ya, iman itu perlu nutrisi rohani agar tetap hidup. Jadi jangan malas, ayo katakan sama kanan kiri, jangan malas. Kalau kita mau punya iman yang kuat, ya kita harus setiap hari baca Alkitab. Duh, tapi saya punya masalah. Ya memang kalau punya masalah, apakah itu akan selesai Bapak Ibu? Kita harus mendahulukan ketemu Tuhan dulu. Pagi-pagi hari sebelum kita turun dari kasur kita, latih tubuh kita, latih iman kita untuk kita berdoa bersekutu sama Tuhan. Latih, siapkan Alkitab setiap malam, taruh dekat tempat tidur supaya besok pagi waktu kita bangun, kita bisa baca firman Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Kita tidak mau malas rohani karena itu adalah musuh dari iman. Saya akan tunjukkan beberapa contoh pahlawan iman ya, ada di Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Ini ada beberapa yang saya ambil saja. Abraham adalah pahlawan iman, Abraham taat walau belum melihat janji Tuhan. Ya, kita tahu semua ceritanya. Kemudian Nuh membangun bahtera walau belum pernah melihat hujan. Belum terjadi waktu itu. Tapi dia taat sama Tuhan. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan, buat bahtera. Karena dia taat, karena Nuh taat, itu menyelamatkan satu keluarganya. Amin. Musa meninggalkan istana demi panggilan Tuhan. Musa sudah tinggal di istana tapi demi dia menerima panggilan Tuhan, dia keluar dari istananya. Daud berani menghadapi Goliat dengan iman, bukan dengan pedang. Daud menghadapi Goliat dengan katapel ya, dengan iman juga. Dengan iman, bayangkan cuma katapel loh barang yang dia pakai, bukan pedang. Tapi itu bisa mengalahkan Goliat yang besarnya minta ampun. Apa yang ada di tangan kita, senjata apa yang ada di tangan kita, kalau kita beriman, maka akan ada kuasa daripada Tuhan. Amin. Yang terakhir tentang perwira Romawi. Di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Perwira Romawi ini percaya hanya dengan sepatah kata dari Yesus. Ya. Coba kita buka deh sama-sama Matius 8. Kita baca ayatnya. Matius 8 ayat
yang ke-5 sampai ke-13. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Kita akan baca ayat firman Tuhan ya, dari ayat yang ke-5 sampai ke-13. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 11, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Katakan amin. Kita belajar dari seorang perwira Romawi ini, dia punya jabatan yang tinggi. Tapi tidak cuma sekedar jabatan yang tinggi. Dia itu percaya, dia tuh beriman kepada Tuhan yang punya kuasa, yang mampu, yang sanggup menyembuhkan hambanya. Hambanya loh, bukan keluarganya. Tapi karena imannya, orang lain disembuhkan. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, orang lain itu hidupnya dipulihkan Tuhan. Saya rindu jemaat GMS Magelang juga didapati seperti seorang perwira ini. Ketika kita punya iman kepada Tuhan, kita ini bisa membawa orang-orang yang tadinya hidupnya itu penuh luka, punya pengharapan yang baru. Punya pengharapan di dalam Kristus. Bukan untuk memuliakan kita, siapa kita. Tapi tujuannya satu, supaya orang itu bertemu sama Yesus. Supaya orang itu punya iman kepada Yesus. Yang tadinya tidak beriman, percaya, melihat ada mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kita mau lihat dari kisah ini, kita akan belajar apa sih? Bagaimana melatih iman kita? Iman itu tidak datang secara instan. Perwira itu datang dan memohon kepada Yesus, artinya ia melangkah dulu di dalam imannya. Setiap kali kita berdoa, berserah dan percaya di tengah masalah, kita sedang melatih otot iman kita. Ya, jadi kita datang berdoa, melangkah dulu di dalam iman kita. Walaupun mungkin kita belum melihat terjadinya mujizat dan lain-lain. Yang kedua, iman dilatih lewat kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Perwira berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku." Padahal ia punya jabatan yang tinggi, tetapi ia rendah hati di hadapan Yesus. Iman besar lahir dari hati yang rendah hati. Kita tidak bisa melatih iman sambil kita tuh sombong atau merasa paling bisa. Kita belajar percaya karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Katakan amin. Kita belajar menyerahkan masalah kita sama Tuhan. Masalah kita apa sih? Pasti semua orang di tempat ini pun, saya pun punya pergumulan, Bapak Ibu. Ya, tapi kita nggak mau sombong sama Tuhan, nggak mau menutupi diri. Kalau ada masalah saya jauh dari Tuhan. Enggak. Tapi kalau kita punya masalah justru kita harus dekat-dekat sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, iman bertumbuh saat kita percaya pada kuasa firman. Ya, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Jadi perwira ini percaya dengan perkataan Yesus itu punya kuasa. Katakan amin. Yang keempat, iman yang diuji akan membawa mujizat.
Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, dan hambanya sembuh pada saat itu juga. Jadi iman itu kalau diuji akan mendatangkan mujizat. Mungkin sekarang belum terjadi, enggak apa-apa, beriman terus. Aku loh belum melihat, aku loh belum punya anak, beriman terus sama Tuhan. Amin. Selanjutnya bagaimana kita harus melatih iman? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang pertama, lewat firman Tuhan. Katakan lewat firman Tuhan. Jadi kita latih dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena di dalam firman kita akan mendapati janji-janji Tuhan dan kekuatan yang baru. Yang kedua, lewat doa. Ya, latih iman kita, berdoa terus. Belum terjadi, doakan terus. Belum ada tanda-tanda mujizat, doakan terus. Saya dan suami terus berdoa. Ya, keluarga saya belum percaya sama Tuhan, kita doakan setiap pagi, setiap hari. Loh kok dia belum berubah keluarga saya? Gak apa-apa, doakan terus, itu namanya iman. Amin. Doakan terus sampai sesuatu terjadi. Kita mungkin gak bisa ngelihat progresnya, tapi Tuhan itu tahu. Tuhan tuh sedang bekerja lewat doa-doa kita. Yang ketiga, lewat ketaatan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan walau belum mengerti hasilnya, taat dulu. Misalnya pemimpin bilang, ayo CG gitu ya, taat. Kita nggak tahu padahal kita punya masalah banyak. Diajak CG, ayo CG itu apa? Komunitas, connect group ya. Kalau kita diajak ikut persekutuan, taat aja dulu. Jangan menolak, jangan kita, enggak deh saya masih banyak urusan, saya masih sakit hati, saya masih belum bisa percaya sama Tuhan. Taat dulu. Sebelum mungkin kita melihat hasilnya apa. Wong suami saya loh, contoh ya, masih selingkuh. Ngapain saya datang ke CG? Ngapain saya sungguh-sungguh dalam CG? Bapak Ibu Saudara, kita belum melihat hasilnya, tapi yang Tuhan rindukan, kita itu taat. Yang mau katakan yes. Lewat ujian hidup kita melatih iman, menganggap setiap kesulitan sebagai latihan iman. Kalau ada masalah, oke kita bilang ini saya memang lagi latihan iman, ya, lagi melatih iman saya. Yang kedua, yang selanjutnya lewat persekutuan CG, kita punya komunitas kecil yang namanya Connect Group Bapak Ibu. Kita di sana dikuatkan, bukan cuma dikuatkan, kita juga ada kesaksian dan dukungan serta kita itu didoakan satu sama lain. Ya, kita punya kelompok yang kecil yang mendukung kita, yang akhirnya mendoakan hidup kita. Kemudian lewat ucapan dan pikiran, kita berkata sesuai iman bukan ketakutan. Saya percaya saya dilindungi Tuhan, saya disertai Tuhan, kita jangan takut. Lewat rasa syukur, kita belajar melihat kebaikan Tuhan dalam segala hal. Ini adalah cara kita melatih iman. Yang terakhir, aplikasi yang apa yang akan kita bawa pulang, ini yang akan kita kerjakan bersama. Aplikasinya adalah yang pertama kita mau berdoa setiap hari walau belum melihat jawaban. Amin. Doakan terus, belum pulih doakan terus setiap hari. Setiap waktu. Jangan bolong-bolong, berdoa dia nggak berubah ya udah besok lagi aja atau malah skip. Jangan, tapi kita mau sama-sama belajar doa. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau kita nggak doa, maka kita nafasnya akan tersengang-sengang ya. Ya bukan secara nafas, secara jasmani, tapi kita itu akan tidak bisa dengar-dengaran sama Tuhan ya. Kurang peka. Yang kedua, taat pada firman walau terasa sulit. Lakukan perintah Tuhan ya. Contohnya Tuhan bilang mengasihi, waktu kita baca firman Tuhan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Yang ketiga, percaya walau situasi belum berubah. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, itu adalah iman. Yang keempat, bersyukur dalam segala hal bukan hanya saat semuanya baik. Tetapi di dalam keadaan tidak baik, kita mau bersyukur, kita mau menikmati berkat Tuhan. Katakan amin.
Jangan tunggu saya kaya baru saya bisa menikmati. Orang yang ada di sekeliling kita itu juga kepercayaan Tuhan. Anak-anak, keluarga, kepercayaan Tuhan. Jadi nikmati momen kita bersama keluarga. Amin. Kita bersyukur ya, bukan hanya dalam keadaan baik tapi dalam masa yang sukar juga. Yang kelima, belajar dari pengalaman iman orang lain. Bisa dari firman Tuhan, tadi kita sudah saksikan. Kita bisa mendapatkan kekuatan dari orang yang sudah melewati. Bukan kita nggak mau cari hasilnya, hebat ya, dia beriman sama Tuhan sembuh gitu ya. Tapi kita mau cari prosesnya. Gimana sih Bapak ini, sakit loh dia, tapi imannya sama Tuhan loh nggak pernah luntur. Dia masih semangat melayani, itu yang perlu kita contohi. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat yang terakhir, ini tadi waktu saya persiapan, saya dapat ini tadi. Ya, di Lukas 18 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Ini ayat kita bawa pulang, Lukas 18 ayat 7 sampai yang ke-8. Bangkit berdiri. Saya undang tim PAW bisa maju ke depan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau mendapati, masih ada iman gak di gereja ini, di rumahmu, di pekerjaanmu, masih adakah iman?